Dan kami sampaikan, jangan sampai ada pengadu domba itu luar biasa halus. Dan Anda harus waspada dengan pengadu domba. Kalau orang punya sifat mengadu domba, jangan dekat-dekat. Jangan bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi muhtahina wa ashabihi tayyibin tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana tahhir qulubana ya rabbana minal baghdha wal hijri wal kibri wal riya'i wal 'ujbi wa hubbi dunya. Ij'alna ya rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi, perindu untuk Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang hidup di dunia ini dengan keindahan, indah dengan cinta, hidup saling mencintai karena Allah. Dan yang diberi cinta sesungguhnya dia telah diberi karunia yang agung. Akan tadi ada hamba yang dihukum di dunia sebelum di akhirat, yaitu hamba yang hidupnya dengan kebencian. Benci yang ada pada seorang hamba adalah hukuman di dunia. Hidupnya tersiksa. Makanya kalau ada di antara kita kok punya benci dendam kepada sesama umat Nabi, ketahuilah itu lagi dihukum oleh Allah. Susah melakukan kebaikan, mudah melakukan kehinaan. Kalau sudah ada benci di hati, yang ada gunjingan, menfitnah, tertawa melihat orang susah dan seterusnya, jauh daripada akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang perlu kita gembar-gemborkan di akhir-akhir ini sesuai dengan proyek besar syaitan untuk umat Nabi, yaitu ngadu domba, membuat permusuhan. Maka kita harus menyeru cinta, menyerukan keindahan. Kita ini diajari bermusuhan, setiap saat diajari berantem, bermusuhan, sehingga kita pandai bermusuhan. Pemilihan presiden berantem, gubernur berantem, kan begitu. Dan wali kota bulan juga bermusuhan. Pemilihan lurah bermusuhan, sampai pemilihan ketua masjid pun kita kadang-kadang. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan berantem, bermusuhan. Maka kita harus kebalikannya, menyuruh bagaimana kita menjadi orang yang bisa hidup damai, tentram. Kuncinya ada dengan cinta. Dan ini sudah kami bahas berminggu-minggu atau setahun yang lalu, bagaimana kita menemukan cinta di antara kita. Tetapi biarpun kita sudah mengerti cinta, ada beberapa hal yang menjadikan runtuhnya cinta tidak kita cermati. Ada yang menjadikan kita itu hilang cinta, yaitu senangnya kita menceritakan kejelekan orang. Malam ini kita bahas itu. Pastikan Anda tidak perlu tidak bicarakan kejelekan seseorang. Pastikan Anda tidak membenci, dan pastikan Anda tidak mengadu domba. Orang baik hati itu akan rusak hatinya di saat mendengar adu domba, dengar berita negatif. Sudahlah, Anda pastikan di rumah Anda dimulai dari keluarga. Saya bisa sampaikan, Anda sebagai seorang istri, selamanya Anda jangan menyebut kekurangan pasangan Anda sampai mati. Dan wahai Anda seorang suami, jangan sebut kekurangan istrimu sampai mati. Sebab kalau Anda menyebut kekurangan istri, itu membuka istri Anda untuk mencari kekurangan Anda yang disebut.
Sehingga Anda menyebut kekurangan istri hari ini, istri Anda menyebut kekurangan Anda esok hari. Anda balas esok hari, maka ada caci-cacian dalam rumah Anda. Itulah rumah tangga bodoh. Sehingga anaknya bingung, ibunya kucing, bapaknya kambing. Ada caci maki, rumah tangga bodoh. Tapi kalau kita pakai akhlak yang Nabi, jangan menyebut kekurangan siapapun. Nggak ada perlunya menggunjing, nggak ada perlunya. Apalagi gunjingan yang menjadikan sebab orang bermusuhan. Bahkan kadang seolah-olah gayanya untuk kebaikan, tapi menjadikan orang bermusuhan, berantem, umat Nabi berantem. Hati-hati, jangan Anda ikut andil dalam sebuah permusuhan. Hati-hati, maka apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda tulis harus Anda pikirkan. Apakah sudah pasti yang saya omongkan tidak menjadikan orang bermusuhan? Yang berhati-hati saja kadang masih kepleset. Bagaimana orang yang hati-hati? Jungkir balik dia. Orang hati-hati agar tidak kepleset omongannya kadang masih salah. Bagaimana kalau kita ngomong tidak pernah pikir? Ada orang kalau ngomong tidak pernah disaring. Dikit dari diceritakan ke situ, langsung situ musuhan. Oh, berantem. Ini karena hati yang polos tadi. Sehingga berada cukup dengan baik hati, harus baik perilaku juga. Orang baik hati kan khusnudon, dibikin gak ada masalah. Kita dengar kita gini, Pak, katanya, kamu gitu ya? Siapa bilang? Pengadu domba halus, hati-hati. La yadkhulul jannata qattat. Tidak masuk surga pengadu domba. Maka di saat Anda ingin menulis sesuatu, Anda pastikan bahasanya itu tidak menjadikan orang bermusuhan. Kalau saya menjadi seorang ustaz, sampai saya ustaz Subhan, Masya Allah, ada beliau sahabat kami. Misalnya, ada orang ganggu saya, dan memang bikin kesel dia, gitu. Lalu saya cerita pada Ustaz Subhan. Apa maksud saya cerita? Ustaz Subhan saya jelaskan masalah. Yang ada adalah saya menanamkan kebencian Ustaz Subhan. Karena beliau sangat mencintai saya, ujung-ujungnya apa? Dia Ustaz Subhan benci pada orang tersebut. Jadi saya ini bukan ustaz, pengadu domba halus, menanamkan kebencian Ustaz Subhan pada ustaz tersebut. Kadang kita tidak sadar mengadu domba, apalagi hari di media sosial, seolah kita membela ini, bela itu, berantem orang gara-gara omongan kita. Harus Anda pastikan Anda jangan mengucapkan sesuatu, menulis sesuatu kecuali orang adem. Tidak menjadi orang berantem. Hati-hati, kita punya tanggung jawab besar. Ada ditaannya. Kenapa kok laikul jannah atau kotak? Kenapa tidak masuk surga orang kotak yang adu domba? Karena mengadu domba ini bahayanya besar. Dan yang perang kadang bukan orang jelek. Bagaimana kisah Sayyidah Aisyah, orang yang sangat dicintai Nabi dan ahli surga, berperang dengan Sayyidina Imam Ali karena ada mengadu domba. Lihat, sudah ada kisah zaman dulu. Makanya ustaz-ustaz hari ini jangan mau dah diadu domba. Kalau pendekar mudah diadu domba, itu namanya pendekar yang matang karena jemuran. Belum jadi pendekar beneran sudah medan laga, dia mau diadu domba. Anda itu jangan mudah mendengar omongan negatif dari seseorang. Jangan gampang diterima. Pastikan dia itu racun. Kalau ada orang bercerita kepada Anda tentang kejelekan seseorang, dia racun, dia mau racun hidayah. Jadilah orang cerdas. Ulama dulu mah cerdas. Contoh Imam Hasan Basri, cerdas dia. Suatu ketika kayak begini, makanya hati-hati kalau Anda dengar informasi. Pokoknya informasi yang tidak menjelekkan umat Nabi Muhammad, stop telinga. Daripada hati Anda kotor. Suatu ketika Imam Hasan Basri di majlis yang seperti ini, tiba-tiba ada satu orang yang berkata, Imam, sungguh majlis luar biasa, mengagumkan, menggetarkan. Orang terpesona dengan majlis Imam Hasan Basri. Orang banyak mengagumkan kalimat indah. Kata Imam Hasan Basri, alhamdulillah, Allah menampakkan kebaikan. Cuman Imam, cuman apa? Seorang imam hebat itu kalau mau dikritik senang, bukan marah, malah dicari apa itu kan? Kenapa? Cuman Imam, indah kalimat-kalimat imam, sebaik imam. Kenapa Imam? Ustadz di kampung sebelah itu kok memusuhi Imam Hasan Basri? Ustadz kampung sebelah memusuhi Imam Hasan Basri. Dengar omongan begitu, berubah wajah Imam Hasan Basri. Pak, iya Imam, dengar. Jangan ada orang bohong di sini.
Kalau sampai kamu bohong, lihat anak-anak santri akan mukuli kamu. Cuman karena memang dia tidak bohong, dia berkata, sungguh imam, saya tidak bohong imam. Kalau hari ini ngomong, ini loh ada videonya, ada screenshotnya, ada. Kalau zaman ini kan gitu, ini ada buktinya. Imam benar, imam saya tidak bohong. Awas, kalau kau bohong akan dipukuli santri saya. Tidak imam, saya tidak bohong. Dan jika omonganmu benar, berarti kau telah ngadu domba antara aku dengan dia dan kau harus dipukul. Pilih mana kau? Dia keluarkan orang ini, dia berfitnah. Keluarkan. Saya pun juga tidak senang kalau orang cerita-cerita, jadi saya nggak senang sama orang. Kalau cerita yang baik-baik dari dia, orang musuh saya cerita yang baik aja deh. Biar saya cerita ke dia. Jangan ceritakan aneh deh. Jangan rusak hati saya itu hati sudah kotor. Kita perlu menjaga hati kita. Biarpun Anda ilmu, bersihkan hati, Anda pelajari, baca kitab yang kemudian bolak-balik. Ibaratnya begini loh, hati itu kayak kamar Anda bersihkan setiap hari, bersihkan. Tapi kalau jendelanya Anda buka, jendela hati itu mata sama telinga Anda blok, gak ada filternya, dengar segala macam kotor. Makanya sekarang hati-hati, apa yang Anda dengar? Nonton YouTube yang model gimana? Yang ngajak Anda serem, mau berantem? Atau Anda ngajak Anda sejuk? Atau nonton YouTube yang menjadikan Anda bermusuhan? Anda pilih. Kan ada neraka, ada surga, ada baik, ada buruk. Ilmu kita hari ini ilmu itu, ilmu filter. Oh kadang-kadang, masya Allah, ibu-ibu, bukan ibu ini masalah kami. Ada ibu-ibu, contoh ini kan kebodohan. Ada ibu-ibu ditelepon sama ibu sampingnya, bu, ada apa? Ibu tahu nggak suami ibu di mana? Bu, tahu nggak? Ada berita ini, saya lihat suami ibu ada di warung ini. Yang benar, sini. Oh, iblisnya dipanggil malahan. Kalau ngomongin jelas ini jangan pakai telepon langsung. Siapin es teh, angkat es teh gini ya, es teh angkat ya. Aji, orang ngomong gonjeng suaminya, mau ngadu domba malah dipanggil. Memang banyak orang bodoh begitu. Ilmu kita hari ini ilmu itu. Ingat, pastikan jangan mau Anda mendengar tentang kejelekan siapapun. Kadang kejelekan istri, kejelekan ibu, kejelekan orang tua, kejelekan umat Nabi. Kalau bicara tentang kejelekan, lupa mesti ada. Kalau Anda hanya karena ketemu saya hari ini nggak lihat kekurangan saya. Kalau Anda kumpul setiap hari langsung bilang dia jelek, begitu. Semua kita punya kejelekan, tapi yang nggak boleh adalah kita pengen tahu kejelekan seseorang. Bukankah Nabi mengajarkan jangan sampai engkau mencari-cari kejelekan seseorang. Diancam oleh Rasulullah, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu aurata. Kalau Anda usir dari kesalahan orang, ya kau akan direndahkan. Wa yafdahu, Allah akan rendahkan dia walaupun di tengah rumahnya sendiri. Tiba-tiba terungkap kejelekan atau tiba-tiba direndahkan oleh saudaranya sendiri, adiknya sendiri, anaknya sendiri. Maka ingat, di samping kalau Anda berbicara, jangan sampai menjadikan orang bermusuhan, jangan sampai menjadikan orang benci. Awas amanah. Anda ngetik apa sih? Anda komentar apa? Hari ini masya Allah komentar orang itu ada komentar subhanallah. Saya melihat satu ustaz omongannya yang benar, saya bilang kepada satu orang, coba rusaknya orang di zaman ini ya. Orang ngomong benar, ustaz mau coba komentar, ada yang komentar yang benar. Ajib. Ini memang begitulah model manusia. Anda jangan seperti itu loh. Kalau Anda tidak kuat, Anda diam. Anda jangan komentar. Subhanallah. Kemudian di samping Anda, jangan berbicara kecuali yang bermanfaat pada orang. Jangan Anda berbicara yang menjadikan orang saling benci, menanamkan kebencian itu halus. Karena sudah hati kotor, pemilihan ketua masjid berantem. Beneran itu. Sampai yang nggak jadi itu nggak mau datang ke masjid, protes, nggak mau sholat di masjid. Masya Allah. Ini model-model jadi pengurus masjid nggak benar, jadi presiden juga nggak benar. Jadi presiden nggak benar, jadi pengurus masjid nggak benar. Jadi permasalahan bukan jabatan, permasalahan hati yang kotor, hati besar di domba. Sudahlah, Anda harus tahu bahwasanya ngadu domba adalah menjadi sebab Anda yang neraka. Laiful jannah al-qatta, tidak akan masuk surga orang yang suka ngadu domba. Pastikan ya. Jadi dua,
Kita harus langsung dua lapis. Yang pertama, jangan Anda berbicara yang menjadi sebab orang bermusuhan atau menjadi sebab orang tidak senang. Satu. Yang kedua, jangan Anda mau mendengar yang menjadikan hati Anda tidak enak. Jangan bodoh. Cuma ternyata mendengar gunjingan itu manis. Biarpun kelihatannya nggak dengar, tapi yang masuk ke hati kan repot. Ya memang begitu. Orang itu gunjingan. Makanya kita perlu pandai-pandai melihat sisi baiknya seseorang. Itu kan karena kecerdasan hati, kecerdasan pikir. Anda tuh sebenarnya bisa melihat sisi baiknya orang, cuma karena ada unsur benci saja menjadi tidak bisa melihat unsur. Contoh, jika ada tetangga masjid, ya tadi kami contoh, tetangga masjid itu punya poin hidup 10, 9 jelek semuanya, 1 baik. Satunya apa? Kalau ada pengajian langsung pokoknya halaman yang bisa dipakai parkir, itu selebihnya nggak baik semuanya. Kalau ada orang bijak, Anda tidak perlu nyebut kejelekannya. Suatu ketika bapak itu atau ibu, ini kelas ibu-ibu saja dan ibu tetangga rumah yang kalau bicara jelek, dia punya semuanya kejelekan. Baiknya hanya satu tok. Kalau ada acara begini, rumahnya dipakai untuk parkir bebas. Kemudian ibu-ibu lagi kumpul, ibu solehah kelihatannya di surga tadi kumpul. Lalu kelihatan ibu lewat. Waalaikumsalam. Kemudian ada tanya di antara yang di majelis ini, itu siapa? Ibu cerdas akan berkata, oh itu adalah ibu yang setiap ada pengajian rumahnya digunakan untuk parkir bebas. Tertanam apa? Cinta kan? Sehingga ibu tadi bubar ketemu ibu tadi jadi Waalaikumsalam gitu. Coba kalau ustazahnya ustazah kacau. Bu, ini siapa itu? Gak pernah ke masjid, gak pernah gini. Langsung mukanya cemberut semua melihat dia, tambah hari lihat. Loh, hati baik itu indah kok. Makanya ilmu hati yang baik. Kita perlu belajar ilmu hati, jangan macam-macam. Hari ini perlu menata hati, jangan benci. Ini pembahasan benci kalau sah di malam 4 kali kita bicara tentang hati saja. Sekarang kita kuping, kita bicara tentang kuping. Telinga kita harus kita jaga, jangan mau diadu domba. Pengandung kadang itu sifat, kadang sifatnya orang polos kadang juga membahayakan. Nggak ngerti, nggak bisa memilah yang didengar disampaikan. Tidak semua yang engkau dengar pantas untuk disampaikan. Orang harus pandai memilah dan memilih. Harus kita bisa membedakan kira-kira kalau saya sampaikan jadi sebab ramai atau tidak. Itu namanya cerdas. Yang dengar semuanya, menyampaikan semuanya, itu adalah tong sampah. Nggak pakai pilah-pilah, nggak ada. Kalau sampah mau ini roti yang baik, tolong taruh di saya, nggak ada. Sampah yang cerdas pun boleh ada tulisannya. Yang kering di sini kan ada cerdas, itu sampah cerdas. Ini kita ini kalau gitu bisa lebih rendah dari sampah. Ayo kita belajar ini ya Allah. Sudah Anda pastikan, Anda jangan mengetik sesuatu. Ya pun ada marah. Mungkin Anda pernah tahu, barangkali saya lihat saya di beberapa di media itu. Kalau saya jarang keluar itu tandanya saya lagi marah. Saya lagi tidak enak hati, makanya saya tidak komentar, saya tidak ngomong. Kenapa? Kalau saya mau komentar dalam keadaan saya marah, takut saya ngomong dengan hawa nafsu. Saya lebih baik diam dulu begitu. Imam Ali bin Abi Thalib ya, menjaga hati sama Imam Abdul Qudus. Lagi berduel. Musuhnya itu tinggal menggal lehernya saya, lalu meludahi muka beliau. Diludahi mukanya Sayyidina Ali. Kalau bahasa orang sana, wah kurang aja mulai kayak gitu. Ludahi. Setelah meludahi malah gak dipenggal lehernya. Ditanya kenapa ada penggal orang itu? Waduh, mau saya penggal dia ludahi muka saya. Terus saya takut saya menggal dia bukan karena Allah, tapi karena membela diri saya sendiri. Itu kan kita penting Pak. Kalau Anda ingin membela kebenaran, membela diri Anda atau bagaimana? Sekarang banyak setannya, setan viral itu juga lumayan kuat itu pengaruhnya. Wah, pengen itu viral ini kalau enggak komentar kayak enggak eksis, enggak enak banget sih. Harus komentar, asal komentar, masya Allah. Tapi kalau sudah orang bertata hatinya indah,
Maka perlu saat ini ya, kita perlu menjaga lisan kita. Pastikan wahai ibu, wahai para bapak, saudara-saudariku, jangan Anda berucap sesuatu yang menjadikan orang bermusuhan. Anda harus bisa memilih, bro. Anda harus bisa memilah. Dan tolong ilmu kebal harus ada. Kalau Anda mendengar sesuatu yang tidak baik, Anda harus bisa memilah, husnul. Jangan langsung diterima mentah-mentah. Cuman itu kan perlu renungan. Sebab ada orang subhanallah polos. Jadi yang didengar langsung dipercaya. Yang didengar dipercaya, padahal mustahil. Cuman kan hati kotor, ibaratnya begitu sensitif. Jadi dengar langsung percaya. Ini bisa saja ibu-ibu dapat cerita dari anaknya tentang gurunya di sekolah, langsung gurunya dimarahi. Ada itu, ya kan? Ini kan, namanya anak kecil kalau mau sama ibunya itu mesti berlebihan jadi sayang. Memang ibunya selama ini kurang nyayang. Makanya ketahuan kalau ibu gampang itu bisa saja ibunya, kalau anaknya berlebihan kayaknya ibunya kurang sayang. Sehingga kalau caper aja harus bohong. Oh, saya begini sama guru saya, jangan dimarahi ibu. Padahal omongan anak. Tapi juga jangan didustakan omongan anak, bisa saja benar. Cuma maksudnya pilih omongan yang kita dengar harus kita waspada. Ini menjadikan sebab saya cinta atau tidak, menjadikan saya baik atau tidak. Jangan langsung didengar semuanya. Dan kami sampaikan, jangan sampai ada pengadu domba itu luar biasa halus. Dan Anda harus waspada dengan pengadu domba. Kalau orang punya sifat mengadu domba, jangan dekat-dekat. Jangan bergabung. Suatu ketika ada kisah. Kisah ini benar tidaknya Allah. Cuma kisah itu ada di bawah, ada pelajarannya. Ada budak zaman dulu, budak itu, kalau budak pengadu domba itu harganya runtuh karena membahayakan. Ini kisah saja. Rupanya ada orang sombong, diceritakan, budak ini kerjanya bagus, cuma dia punya lisan suka ngadu domba. Ya benar, iya, gak apa-apa deh, yang penting dia kerjanya bagus. Dibelilah itu budak. Setelah dibeli budak itu, betul kerjanya masya Allah, luar biasa. Sehari dua hari kamu dekat sama bos perempuannya, dekat sama bos lakinya juga dekat. Cuman penyakitnya mulai keluar. Bilang ke bos perempuannya, bos bu, ada apa? Zaman sekarang ada itu loh bu, laki-laki harus waspada ya zaman sekarang. Kenapa? Saya lihat bapak ini kok kadang-kadang ngelamun sendiri nih. Ya benar. Iya, tapi jangan khawatir bu, saya kawal deh. Tenang betul ya, kamu dengan saya ya. Oh iya, tenang aku. Wah, biasanya pengadu domba itu cari maslahah. Nah, pengadu domba hari ini cari untung ya, bukan cari Allah. Datang ke bos lagi juga begitu, bos. Hati-hati bos, zaman sekarang perempuan. Kalau zaman dulu kan belum ada medsos. Kalau bos suka megang HP, tahan sendiri bos, jangan hati-hati bos. Termasuk istri bos. Nah, kenapa? Ya saya lihat tanda-tanda aja, waspada. Kan waspada boleh-boleh aja kan? Iya, kamu perhatikan dia, ya bos tenang aja, jangan khawatir. Wah, kiri kanan jadi dijaga. Ini disebutkan kisah ini oleh para ulama untuk memberikan contoh. Begini bahayanya. Dicontohkan budak, maksudnya apa? Contoh yang nggak ada. Insya Allah ini baik semuanya itu. Akhirnya di hari berikutnya terus, ini adu dombanya berjalan. Sampai ketika ngomong kepada bos perempuannya, bos tahu enggak apa yang paling menarik dari suami bos itu? Apa sih? Orangnya ganteng dia, jenggotnya juga menarik. Jadi perempuan-perempuan paling suka dengan rewoknya yang itu. Terus gimana? Ya gimana lagi? Ya kapan-kapan ibu kerok deh jenggotnya lebih bersih. Biar kayaknya yang senang sama istrinya ibu, suaminya ibu itu orang berjenggot. Apa orang perempuan yang senang jenggot, karena dia kelihatan ganteng gitu kan, mikir ibu. Terus gimana? Ya nanti malam lah, kalau malam aja ibu, kalau lagi tidur rok aja jenggotnya, dikerok jenggotnya biar besok pagi perempuan itu nggak senang lagi dengan dia. Gitu ya? Ya. Zaman dulu nggak ada rok itu, adanya pakai pisau kerokan begitu. Lah budaknya ini
disebutkan budaknya itu langsung datang kepada bos laki-laki, bos, hati-hati lo perempuan zaman sekarang. Kenapa? Ya pokoknya hati-hati, termasuk ibu. Kenapa? Kayaknya ada sesuatu. Jangan-jangan dia punya rencana membunuh bapak. Yang benar. Ya coba aja, pokoknya nanti malam jangan tidur deh, biar bapak selamat. Gitu ya? Ya pokoknya jangan tidur. Terus ya pura-pura tidur aja, nanti pasti tahu nanti. Kalau tidur beneran, bapak mati lo ya. Apa benar? Iya. Benar, malam itu tidak tidur, minum kopi yang banyak dia. Tidak tidur. Akhirnya pura-pura tidur. Di saat pura-pura tidur ternyata istrinya datang. Siap dengan pisaunya mau ngerok jenggot. Lihat begitu, lihat melek begini ada pisau langsung dibalas istrinya. Sukses. Padahal istrinya mau ngapain tadi? Ngerok jenggot. Cuman beritanya, informasinya mau begitulah pengadu domba. Ini sebuah contoh saja. Artinya bisa saja orang itu gayanya menasihati. Kamu nggak itu, masya Allah, suami itu laki-laki bukan? Ini ada pengadu domba halus. Hari ini lihat ulama berantem, ustaz berantem. Ini gara-gara pengadu domba. Dia nggak punya misi dakwah. Dia ini tadi urusannya sama ustaz, sama setan sama tadi. Setan viral tadi. Naudzubillah, hati-hati. Pokoknya intinya begini. Kaidah, saya tidak tahu dari mana berita itu dan sebagainya. Kalau anda sendiri punya filter, anda selamat. Pokoknya dari siapapun, termasuk kalau dari saya, ternyata kalau anda dengar menjadikan anda benci, anda bermusuhan, jangan dengar dari saya. Selesai. Mau saya beli rambu-rambu kok, daripada saya masuk neraka, mending anda tidak dengar kan gitu. Jadi apapun omongan seseorang yang menjadikan anda bermusuhan, maka anda harus hindari. Pastikan itu, hati-hati ya. Ini adalah yang harus kita hadirkan. Kemudian setelah itu terus kita tetap bagaimana menata hati kita kembali kepada yang pernah kita sampaikan, yaitu topik intinya adalah jangan sampai ada di antara kita menjadi orang yang suka ngadu domba, menyebutkan sesuatu yang menjadikan orang bermusuhan. Hati-hati, hati-hati. Tapi ada hal juga yang harus kita terus tingkatkan, bagaimana kita bisa memandang orang sehingga kita menjadi orang kebal. Biarpun seandainya ini loh, orang itu, jadi ada orang bercerita kepada anda tentang kejelekan anda, mencaci maki anda, benar dia mencaci. Cuman karena saya menyampaikan, saya itu nggak boleh seharusnya. Saya menjadi pengadu domba. Ada orang si B mencaci anda, si B mencaci anda, saya dengar, anda nggak dengar. Kalau anda nggak dengar, tidak ada masalah sebetulnya. Cuma karena saya dengar, saya sampaikan kepada anda, apa yang terjadi? Anda jadi marah. Saya salah, kenapa saya sampaikan? Cuman kan semua orang kan tidak bisa kita halangi begini. Yang terjadi adalah kebanyakan tiba-tiba sudah masuk ke kuping anda. Nah ini loh, kita harus ada ilmunya lagi. Anggap saja tiba-tiba anda mendengar berita orang itu membenci anda, orang itu memusuhi anda, orang itu mau jahat dengan anda sudah mendengar, benar-benar mendengar, dan itu betul, bukan fitnah. Betul orang itu adalah jahat kepada anda, mencaci anda, mengolok anda dan seterusnya. Lalu apa yang anda lakukan? Pertama, anda jangan jadi penyambung yang jelek ini. Tapi kalau ternyata anda sudah mendengar, harus ada ilmunya dong. Sudah terlanjur dengar ini, ilmu menata hati. Pastikan anda tidak menjadi orang yang menjadi benci, karena sebetulnya oleh setan dihembuskan ke telinga anda agar menjadi pembenci. Jadi setan itu pandai kalau menjadikan orang masuk neraka di antara menanamkan kebencian. Kalau kita gambarkan begini loh, ada kakak adik rebutan waris, yang rebut waris itu abangnya jahat, jual sampai adiknya itu masya Allah. Berarti abangnya akan masuk neraka, adiknya sebetulnya ahli surga kalau dia sabar benar. Dia bertahan dengan kesabarannya. Adik itu dia ngerti ilmu, dia pernah nyantri pak, saya nata hati setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, betul dia bertahan sampai 10 tahun. Anaknya sudah pada gede, anaknya kuliah, anaknya ini ekonominya sudah mulai miring. Setan sudah mau masuk di sini, ekonominya sudah mulai merosot. Setelah ekonominya merosot, kebetulan pas hari itu anaknya minta uang kuliah, Mbak, sudah 2 semester ini kita malu belum bayar, Mbak. Ya, nah, insya Allah nanti ya Pak, cari uang, kita
Dan istrinya dia datang, bang, gasnya habis, istri dia tokennya dia, mulai bah ini apa, ini macam-macam, mulai sebel dia. Sudah begitu baru dapat telepon dari anaknya, istrinya minta duit juga. Abangnya datang, assalamualaikum deh. Waalaikumsalam bang, baik bang, masih senyum dia. Tak taunya abangnya datang ngasih undangan. Datang deh ya nanti. Apa bang? Syukuran rumah baru sama syukuran yang mau berangkat umrah keluarga. Umrah keluarga, anaknya 7, 29 duitnya berapa? Cuman dia masih aman-aman saja. Baru bang, abangnya pulang, telepon lagi. Bang, abang, tolong bang, jangan lupa bang, bang. Istrinya tak tahu yang itu lagi sakit gigi, kayaknya ngomongnya agak kasar. Bang, masa gini terus bang, hidup gak enak gini terus. Padahal karena sakit gigi. Suami yang mulai terpancing, setan yang masuk. Tolong ya sabar. Saya kasih tahu. Sebenarnya pembelaan diri. Kita ini tidak akan nyungsep anak kalau bukan karena abangku itu mengambil bagian hak saya. Mulai diceritakan kan? Semula bisa bertahan 10 tahun, tahun ke-10 sudah diceritakan kepada istrinya. Istrinya, bener bang, tidak apa punya hak waris. Iya, selama ini saya tutupi, nggak perlu tahu juga adik ngapain, cuman kalau saya perhatikan memang berlebihan keterlaluan abang dia. Dia duit siapa? Dia umroh keluarga. Apa tuh? Umroh keluarga, mau syukuran rumah dan seterusnya. Istrinya jadi gitu, astagfirullah nih. Sebetulnya dia pengen membela diri. Dia ingin membela diri, biar apa? Biar ya dia pengen, karena diminta itu loh sama anaknya. Istrinya sudah mulai marah. Setiap mau tidur, kalau ngomong sama suaminya ngomongin dengan abangnya. Anaknya pun waktu itu pun dikasih tahu. Pas anaknya pulang, Dek, kamu sadar ya? Kamu sadar ya? Abang itu sebetulnya ya, kalau bukan karena Pak Dimu itu, ya sebenarnya nggak begini. Pak Di, kenapa sih bang? Ya doain aja deh, bahasanya doain, kayaknya pernah ngaji ya, ngaji sama Buya ya, kayaknya doain, doanya doa palsu ya. Ya doain aja lah. Nah sebetulnya abang Pak Dim itu gini, mengambil waris mulai. Nah kayaknya anak perempuannya mulai marah kepada Pak D-nya, istrinya marah kepada iparnya, maksudnya mulai marah kepada abang yang tua tadi. Setelah itu sampai dengki bertangan, wah setan tepuk tangan. Nah, itulah menanamkan kebencian itu seperti itu. Makanya kalau ada orang tiba-tiba jahat sama anda itu hati-hati, jangan-jangan itu umpannya setan agar anda benci dan dendam kepada dia. Kalau ada orang jahat kepada anda, usir kepada anda, pinjam duit gak balik-balik, jangan-jangan itu setan, umpan setan agar anda marah kepada dia, agar anda dendam kepada dia. Hati-hati. Makanya sekarang kita pangkas deh. Sudahlah anda berjanji kalau ada orang jahat kepada saya, ganggu saya, pokoknya awas nanti malam ya. Pinjam duit gak balik-balik, ngomong nyelekit sama saya, awas titenon. Nanti malam sholat hajat 2 rakaat, ya Allah, itu orang kurang ajar banget sama aku, ya Allah, tolong ya Allah lapangkan rezekinya ya Allah, semoga suaminya tambah sayang ya Allah, anaknya soleh-soleh ya Allah. Gitu aja sudah. Anda hebat, setan berdiri-diri. Ini orang yang jelaskan enggak? Jangan nuruti dong, ya. Itu termasuk yang kami sampaikan di awal-awal, ilmu menata hati. Pasti kan Anda bisa mendoakan, karena apa? Dia adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi setiap malam menangis mendoakan mereka. Lalu kalau kita doain jelek, apa yang ada di hati kita? Kalau bukan kebusukan, maka jika seandainya terlanjur Anda dengar sesuatu yang menjadikan Anda tidak senang, maka pastikan Anda beri kebaikan kepada orang tersebut agar tidak berubah jadi benci. Dan kebaikan itu Anda mulai dengan panjatan doa. Untuk besok Anda transfer fulus. Hebat, itu wali Allah berjalan di atas bumi. Wali itu adalah yang punya qalbun salim, hatinya selamat, gak ada benci, dengki, dendam. Makanya mereka mengatakan, sungguh seandainya di surga seperti yang aku rasakan saat ini sungguh sangat cukup. Lalu orang bertanya, ya wahai wali, apa yang kamu rasakan? Yang aku rasakan adalah aku gak ada benci, sehingga setiap lihat orang senang, ada cinta. Kan enak, hidup enak. Coba hidupnya sang pembenci, sang pendengki, sang pembenci, sang pendengki, sang pendendam. Hidupnya gak enak, lihat tetangganya bangun rumah, apalagi beli mobil, karena dia pejabat langsung bilang, korupsi.
Cuma tetangga sebelahnya kaya raya, dia pun pejabat, dia bingung. Oh, punya tuyul. Ada biasa. Punya tuyul siapa? Tuyul kan? Jadi ada kejelekan, kebusukan hati harus kita tinggalkan. Kita harus belajar. Kalau tidak belajar kita bagaimana? Kita ini Islam. Ilmu kebal itu penting. Pastikan mulai malam ini ya. Awal yang pertama, Anda tidak boleh menukil omongan jelek kepada siapapun. Kemudian Anda tidak boleh langsung menelan mentah-mentah informasi itu. Kemudian di saat Anda mendengar berita, ilmunya terakhir ini paling berat, tapi itulah ilmunya waliyullah. Makanya para kekasih Allah itu kalau digolimi, disakiti, kadang melakukan kebaikan. Kenapa? Karena tidak ingin berubah jadi benci. Makanya kalau ada kiai atau ustaz tiba-tiba ngasih hadiah baik-baik sama Anda jangan GR. Jangan-jangan Anda telah nyakiti beliau, cuma beliau itu karena mikir nanti ya, jangan dia ngasih saya ini apa ini. Nah, maksudnya para kekasih Allah itu kalau disakiti sama orang selalu begitu. Tidak ingin berubah jadi benci. Saya mau tidak. Dan Anda harus begitu. Pokoknya Anda nanti pulang dari tempat ini, Anda pengen jadi kekasih Allah, Anda pengen selamat. Sekarang informasi kotor masuk ke telinga kita nggak bisa, kita membendung ini nggak bisa, YouTube segala macam. Cuma sekarang Anda punya ilmu kebal. Di saat Anda mendengar berita-berita semacam itu yang menjadikan Anda benci, Anda pastikan malamnya Anda bisa berdoa. Saya tanya kepada beberapa ustadz yang seolah-olah marah dengan ustadz yang lain, jujur, ente membantah, ente mengerok, ente mengkanter. Saya tanya kepada ente ustadz, tadi malam ini doain dia enggak, jangan-jangan dia bohong. Doain dong biar dia tidak berdapat. Ya Allah, semoga ya Allah berikan petunjuk pada dia. Harus ada sayang dong, bukan hanya teman-teman saja yang mendoakan, itu penting dong. Ini mendoakan Anda pastikan ibu bapak ya. Jadi rentetannya gimana tadi? Anda jangan ngomong yang menjadikan orang bermusuhan. Yang kedua, jika Anda mendengar, hati-hati, Anda harus waspada. Kalau terlanjur mendengar dan itu benar, ilmunya terakhir ini, Anda jangan benci pada dia. Orang yang musuh Anda, mencaci Anda, menfitnah Anda, menghujat Anda, jangan jadi benci. Balas dengan panjatan doa kebaikan. Anda akan jadi orang mulia. Anda akan jadi orang istimewa. Nah, maka dari itu, insya Allah kami akan adakan pengajian lagi di Malang. Tapi ada ujiannya. Kalau Anda belum bisa melakukan ini, Anda tidak usah hadir pengajian saya, karena pengajian tidak ada artinya. Apa itu? Anda mulai hari ini pulang ambil kertas, tulis nama-nama orang yang kurang ajar kepada Anda. Ini ngamalan, saya tidak ngamalin dikir-dikir, enggak, Anda perlu sudah banyak, Anda sudah banyak dikir, punya guru dikir banyak kok. Anda pulang dan serius ini, Anda pasti Anda coba yang paling kurang ajar dan sebagainya. Cuma judulnya bagus, orang-orang baik yang harus aku doain. Doain sisa malam sampai ketemu saya bulan depan. Dia Anda akan menemukan suatu yang indah, hati Anda akan lapang, plong. Kita harus perlu belajar. Jangan menuruti amarah dan dendam kurang ajar, nyungsok lu, dari mana itu semuanya? Coba, jelek itu. Anda kalau punya menantu begitu, saya bikin contoh deh. Anda punya calon menantu dua bu, cantik-cantik, cerdas-cerdas, komplot, semuanya hebat. Cuman yang satu itu bu, kalau sudah ada orang salah langsung demi Allah aku tidak rela tuntut nanti tidak ada contoh. Yang satu kalau ada orang salah langsung. Yang satu lagi bu, sama-sama cantik loh, sama-sama kaya. Yang satu kalau ada orang kalah, ya Allah nggak apa-apa, semoga Allah berikan kebaikan. Anda pilih mana? Pertama, kedua? Yang pertama ibu. Pantesan ibu. Yang pertama mendendam bu. Kalau sudah ada orang salah pada dia dicatat sampai hari kiamat. Yang kedua bu, kalau ada orang salah dengan dia langsung lapang hati memaafkan ya Allah. Sedang yang mana bu? Yang kedua. Cuma tadi saya ngomong yang pertama ini. Coba, itulah. Jadi kita lebih perlu dengan ilmu ini. Apalagi setiap saat kita mendengar berita-berita yang negatif dan sebagainya. Cuma kalau kita punya ilmu kebal, sederhana, enak. Saya tidak percaya kalau ada orang, saya juga marah, ada orang ceritakan tentang sahabat karib saya, misalnya. Jadi ada orang kayak si Memasan Basri tadi, nggak ada perlunya, ngapain cerita ke saya? Ada salah satu santri, dia sudah mulai berdakwah. Rupanya di tempatnya itu mungkin ada sedikit gangguan. Ada beberapa ustadz yang mungkin ada namanya dakwah kan, ada ustadz yang katanya
melarang ini dengan ngadu ke saya. Wah, ini tidak kita saya. Kamu ngadu kedua kali, tak lempar, tak tampar, pakai sandal mukanya. Ustadz itu harus sabar diganggu sama orang, doa ini kan doa kebaikan. Nggak usah pakai lapor-lapor, ngapain? Nanam ngajari saya kecil ya, nggak ada perlunya. Ngadu pada Allah, ya Allah berikan hidayah pada dia, ampuni dia, beri sebagai selesai. Ngadu ke saya ngapain? Balik lagi jadi santri kalau saya jadi ustaz. Jadi ustaz nggak bisa nambah hati. Kita sedang belajar ya. Maka insya Allah ya, kalau ingin ngaji bulan yang akan datang, bulan depan di mana saya tidak tahu, harus sudah selesai. Kalau ternyata Anda belum melakukan, jangan ngaji sama saya. Karena saya rindu bahwasanya Anda ahli surga yang berjalan di atas bumi, hati tenang, memaafkan, nggak ada dendam. Buntutnya hati kotor itu panjang ceritanya, termasuk rebutan waris nggak beres-beres. Dari situ, mau sama saudaranya rebutan waris kan aneh, anak adanya sendiri, adiknya sendiri rebutan waris. Wah, rebutan waris itu luar biasa, nggak tahu setannya waris itu gede. Ditanya kok dengan marah, dek, lumayan. Mana mah? Mau dijual ya? Wah, baru. Setannya waris itu gede. Tapi kalau hati tertata mah aman. Insya Allah ya. Waktu sudah habis. Kita lanjutkan insya Allah pada tahun yang datang. Insya Allah ya, ada 3 hal. Pertama, Anda jangan mencatat, menulis, komentar apapun yang sering suara dengan YouTube dan lagi ini. Jangan Anda menulis sesuatu menjadikan orang bermusuh. Yang kedua, jika Anda mendengar sesuatu yang menjadikan hati Anda tidak enak ya, atau Anda jangan mau mendengar. Kalau tiba-tiba ternyata sudah terlanjur mendengar, Anda ambil langkah yang ketiga. Pastikan Anda doakan dengan doa kebaikan. Untuk Anda dengan amal nyata lakukan kebaikan. Dengan 3 prinsip ini hidup Anda akan indah. Itu belajar ngaji yang sesungguhnya. Sebab permusuhan luar biasa nggak pandang. Bukan orang kaya dengan orang kaya, ustaz dengan ustaz pun bisa berantem gitu. Bisa saja karena hati kotor. Hati kotor. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai. Jangan tengok orang lain ya, tengok diri sendiri. Ambil kertas, catat, nanti malam doa sampai nangis ya Allah. Biarpun doanya mukanya masih jelek banget ya Allah. Nanti lo butuh tidak. Jadi enak, harus ada. Ini bukan main-main ya. Kalau Anda ternyata belum bisa melakukan yang kami nasihatkan, sebetulnya ada tambahannya. Ada, kalau saya sebut ada ilmu. Untuk mendoakan orang bermasalah memang berat, karena membersihkan hati, operasi berat, harus ada obat biusnya. Kalau udah pakai obat bius kayaknya berat banget. Saya kasih obat bius deh, kalau ketinggalan, nanti gak diamalkan betul sampai di rumah, mendoain orang-orang aja. Mending doain diri sendiri kalau sama-sama dikabulkan gitu lah. Ada obat biusnya. Obat biusnya saya tambah dari Nabi SAW. Ada percaya tidak? Saya dengar itu sangat percaya. Nabi menyebutkan, "Min abdil muslimin ya bila akil muslim ya Allah bihi ila waqala tidak ada orang yang mendoakan orang lain yang ada di sana, yang nggak ada di hadapannya, nggak ada di hadapannya, termasuk hati bermusuhan. Tidak ada seseorang mendoakan orang yang lagi zalim jahat pada dia, kecuali malaikat mendoakan kamu dapat duluan. Sehingga dikatakan para ulama, ada doa yang sangat mudah untuk dikabul lebih cepat daripada ada kumul azam tapi hati masih kotor. Ada doa yang luar biasa adalah doa dengan cara mendoakan orang yang kurang ajar. Langsung Allah kabul buat Anda. Dan itu jawab. Maka kadang-kadang kalau kita sudah bingung mau doain, cari siapa yang kurang ajar. Cuma kadang-kadang nggak ada bingung siapa kurang ajar. Orang ajar lah, awas nanti malam buat modal doa. Ya Allah dia kurang ajar, karena Allah lapangkan rezekinya. Jadi kalau Anda ingin dikabul, doain dia. Allah akan kabul buat Anda duluan yang pertama. Yang kedua, hati Anda akan bersih. Bisa insya Allah. Kalau ternyata Anda belum bisa dalam seminggu itu, ada lagi yang terakhir. Anda ambil cermin dan serius Anda katakan, dasar kau Abu Jahal. Iri kepada Nabi kata Allah. Ini iri pada umat Nabi. Dan pada Nabi kau Abu Jahal. Selesai. Mau diapain lagi si Abu Jahal? Enggak usah ngaji. Anda belajar, pergi mau jadi wali kok. Wali bukan banyak sholat, banyak ibadah, banyak bukan itu, tapi hati bersih. Sholat sesekali mau waktu tok, tak yang mau bidah halakan dan sebagainya. Tapi hati bersih. Ada sebaliknya orang banyak sholat, banyak ibadah, tapi ngomong cerhat. Ayo kita belajar serius insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.